لو كان بيننا الحبيب. Bagaimana kalau wanita tidak tahu kalau dia istihadhah, gitu kan? Dia tidak tahu kalau dia istihadhah, eh, sehingga dia mengira dirinya sedang haid, ya. Kemudian ternyata, ya, terbukti setelah itu dia istihadhah. Apakah dia harus mengqadha salat? Nah, ada dua pendapat ulama yang saya temukan di sini. Pendapat yang pertama adalah yang saya sampaikan kemarin, ya, yaitu dari seorang dokter di Saudi namanya Dr. Khalid, ya. Dia memang pakar di bidang itu, maka dia membahas mengatakan asalnya hukum darah yang keluar itu adalah haid. Jadi kalau seorang wanita menghakimi itu adalah haid bagi dia, maka tidak ada qadha baginya. Enggak ada qadha baginya. Tapi saya baru bertanya tadi kepada guru kami yang lain, Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah semuanya, dan beliau mengatakan kalau keadaannya memang dia tidak tahu dia istihadhah, maka, dan itu ternyata betul terbukti istihadhah. Artinya lewat dari masa haid dia normal. Misalnya dia biasa 7 hari haid, ternyata dia sekarang sampai 12 hari. Nah, sisanya itu kan dikenal dengan istihadhah. Hari-hari keluar darah yang lewat dari batas haid normalnya, kan gitu. Nah, ini hukumnya tetap dia, kalau dia sudah tahu hukumnya maka dia mengqadha. Dia prediksi kira-kira sholatnya, berapa sholat yang dia tertinggal pada saat itu dan dia gantikan. Ya, karena istihadhah sebenarnya hukum sudah suci. Makanya orang istihadhah, ya, kalau keluar flek-flek tapi bukan di waktu haid misalnya, atau melewati masa haid yang normal, ya, maka dia di sini mandi kemudian dia sholat. Nah, kata beliau, hafizahullah, di sini dia mengqadha sholatnya. Lalu saya sempat tanya, bagaimana metode qadha sholatnya? Pada saat dia sudah suci, bagaimana dia mengqadha? Apakah misalnya duhur di waktu duhur, asar di waktu asar? Kata beliau, iya, seperti itu kurang lebih. Dan dia mengqadha, ya, prediksi waktu di setiap waktu sholat itu. Nah, ini termasuk insya Allah pertanyaan yang belum terjawab. Subhanallah, yang ketiga saya terlupa sekarang, yang saya belum jawab tapi ada di handphone yang sedang dipakai live, ya. Jadi insya Allah yang penting dua ini sudah terjawab, sehingga sisa dua lagi, ya, PR saya insya Allah saya akan selesaikan itu insya Allah biidznillah. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan malam ini teman-teman sekalian. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dari YouTube dulu, ya. Afwan Ustaz, apa hukumnya meminta izin kepada orang tua untuk menutup telepon karena ingin menangani pasien di rumah sakit? Jazakallah khair. Enggak ada masalah. Asal Anda izin baik-baik, tidak ada masalah insyaallah. Maaf ibu, maaf ayah, begini dan begitu. Tapi kalau Anda mau adabnya yang benar sama orang tua, jangan putus sampai mereka selesai. Tapi secara hukum boleh saja, asal memang betul-betul Anda punya udzur syar'i. Jadi betul-betul memang ada sesuatu yang mendesak, itu pun Anda pamit. Ibu, ayah, saya ada pasien, bisa nggak saya pamit untuk melayani dulu, nanti saya balik telepon lagi. Bisa, kita pamit begitu. Jangan bilang, ibu saya ada pasien ini, nanti ada telepon, assalamualaikum, langsung tutup. Nah, jangan begitu, itu khawatirkan masuk dalam bab durhaka nanti, ya. Jadi gunakan juga adab-adab dan tata kerama yang baik, gitu, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lebih kuat Umar atau Khalid bin Walid? Untuk apa kita jawab ini? Kuat secara apa nih dulu? Kalau yang Anda maksudkan di sini kuat secara keimanan, tentu saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak bisa kita bandingkan Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid. Umar bin Khattab termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang pertama masuk Islam di fase Mekah, gitu kan. Khalid bin Walid masuk Islam setelah itu jauh. Ya, belum lagi posisinya Umar bin Khattab termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Belum lagi dia termasuk mertua Nabi SAW. Ya, jadi kalau mau dibandingkan seperti itu, ya tentu Umar bin Khattab lebih daripada Khalid bin Walid. Kalau dimaksud adalah secara fisik, saya tidak pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Karena Umar bin Khattab terkenal kuat, Khalid bin Walid juga terkenal kuat. Ya. Yang penting teman-teman sekalian, dari kisah sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ini, kita ambil pelajaran. Bagaimana kita mencontohi mereka dari sisi keimanan, dari sisi mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya, amal-amal saleh mereka. Bagaimana mereka memperjuangkan agama ini, membela agama ini, membela Nabi SAW. Seperti itulah, itu yang kita ambil pelajaran darinya. Dari Tabligh Akbar di Jakarta, ya. Alhamdulillah sekarang sudah sampai serial 40 sekian dari sahabat. Kita selalu jelaskan di situ dengan izin Allah SWT, ya, ad-duruz wal ibar, pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan para sahabat ini. Setelah kita sebutkan
keutamaan mereka. Allahu a'lam. Selanjutnya setelah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ketika sholat kita kita menguap atau bersin, lalu mengucapkan hamdalah maupun istighfar, apakah itu membatalkan sholat? Kalau tidak disengaja enggak. Tapi sebaiknya ditunda ucapan itu ya. Nanti insya Allah setelah salam baru kita mengucapkan tahmidnya. Kemudian selanjutnya setelah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana hukum istri bekerja demi nafkahi ortunya yang fakir, sementara suami melarangnya. Tapi di sisi lain suami tak mampu biaya orang tua si istri. Jazakallah khair. Pertama sekali perlu digarisbawahi, setiap muslimah yang sudah berumah tangga tidak ada kewajiban dia untuk membiayai orang tuanya. Dia membantu karena itu bukan beban syar'i padanya. Apalagi kalau dalam kondisi orang tuanya masih ada pendapatan atau dia masih punya anak-anak lain yang bisa membantunya. Kalau tidak ibu bantu, maka akan mati kelaparan. Misal contoh orang tua. Nah di saat itu Anda harus membantunya, gitu kan? Dan di sini posisi suami harus bisa memaklumi masalah itu. Tapi kalau poin pertama ibu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau seandainya orang tua ibu masih punya kemampuan, masih ada pekerjaan, pendapatan walaupun pas-pasan, juga masih ada anak-anak lain yang membantu, maka suami punya hak untuk melarang ibu bekerja. Jadi ibu tidak boleh ngotot dengan itu. Makanya setiap akhwat, wahai muslimah, bertakwa kepada Allah SWT. Jangan pernah terkurung dengan ijazah akademik. Sayang nih saya sudah sarjana, masa saya nggak bekerja? Memang bukan itu tugas Anda diciptakan di muka bumi. Tugas Anda adalah hamil, melahirkan, mendidik anak, menjadi kader-kader umat, melayani suami yang repot untuk mencari nafkah buat Anda di luar sana. Itu yang tugas utama. Makanya saya sering mengatakan, sungguh acungan jempol, ya, 2 bahkan. Kalau bisa ada jempol lebih, saya kasih lebih. Kepada setiap muslimah yang sibuk mengurus rumah tangganya. Itu yang akan menyelamatkan Anda. Kan begitu kata Nabi SAW kan. Istri manapun yang sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, bayangkan gak disebutin sunnahnya oleh Nabi SAW. Gak ada penyebutan sunnah. Dan melayani suaminya, mentaati suaminya. Kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Itu luar biasa gitu kan. Jadi memang urusan rumah tangga ini urusan yang sangat penting. Kata Nabi SAW, apa istri manapun atau wanita manapun yang meninggal lalu suaminya ridho, merasa kehilangan, maka dijamin baginya surga. Gitu kan. Jadi jangan sampai Anda meninggal, suami malah mengatakan alhamdulillah dia mati. Karena setiap selama hidup repot, nggak mengurus. Soal yang ada cuma tuntutan-tuntutan, ribut, berkelahi segala macam, bertengkar. Ini membuat suami malah sumpah setiap kali masuk rumah merasa tidak tentram. Tapi buatlah suasana rumah itu tentram dan itu ibadah buat Anda. Saya kan sudah sebutkan riwayat Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana saking pekahnya dia kepada Nabi SAW sebagai istri, dia sampai bisa tahu Nabi itu lapar atau belum lapar atau butuh apa gitu. Sampai pernah Nabi SAW pulang rumah satu waktu, lalu kemudian dia langsung pamit ke belakang, ingin membawa makanan kesukaan Nabi SAW. Begitu dia lagi menyiapkan makan untuk datang, Jibril turun lalu mengatakan, ini Khadijah sebentar lagi akan datang membawakan makanan untuk datang kepada Muhammad. Ya. Kalau dia datang, sampaikan salamnya Allah. Ini luar biasa. Harusnya Anda sebagai muslimah bergetar hatinya dengan ini. Ya. Allah kirim salam karena Khadijah mengurus suaminya. Ya. Luar biasa. Dan sampaikan juga kata Jibril, aku juga kirim salam padanya. Seakan-akan Jibril mengatakan Allah aja kirim salam, apalagi saya juga kirim salam. Gitu kan. Bagi bentuk penghormatan kepada Khadijah. Dan tidak cukup sampaikan, Allah suruh sampaikan berita gembira karena perbuatannya ini dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Gitu kan. Luar biasa gitu. Makanya setiap muslimah selalu digoda dalam rumah tangga supaya membuat masalah dengan suaminya. Dan apa untungnya buat ribut sama suami? Cukuplah dia dengan teriknya matahari di luar sana, dengan hujan yang turun, dengan suka duka pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya, ada ini, ada itu. Belum tuntutan Anda sangat besar. Ya, kan? Makanya Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wahai para muslimah, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui ya, kedudukan suami kalian yang Allah bebankan pada kalian, maka kalian akan ambil debu-debu kaki mereka dan kalian letakkan di pipi kalian. Itu kunci surga. Jadi ibu di sini hati-hati. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau seandainya orang tua ibu betul-betul miskin, akan mati kelaparan kalau ibu tidak bantu, maka di saat itu Anda boleh membantu.
dan berikan pengertian pada suami. Berdoa kepada Allah SWT supaya suami bisa ya dibukakan hatinya. Tapi kalau masih bisa hidup, ibu nggak ada kewajiban tentang itu. Mungkin suami melihat ibu kalau bekerja malah menyita waktu ibu. Ibu akhirnya sibuk dengan pekerjaan, ibu tidak urus dia lagi, tidak urus anak, tidak urus rumah, dan itu hak dia. Ya, suami lebih berhak terhadap istrinya setelah wanita itu menikah dengan dia. Walaupun dari orang tuanya si wanita itu. Itu yang saya tahu. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana hukum bekerja di bank konvensional ya? Bagaimana istri harus bersikap? Ajak suami berhenti dan cari pekerjaan lain. Karena kita tidak bisa, mohon maaf saya pribadi, saya tidak berani untuk mempertanggungjawabkan itu di depan Allah di kiamat. Untuk saya katakan, oh ya nggak apa-apa kerja aja. Riba tetap riba, nggak bisa diganti hukumnya. Hukum syari'inya tetap haram. Nggak boleh sama sekali. Gitu. Dan masalah riba ini tegas sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan satu-satunya dosa besar yang Allah ya, mengiklankan peperangan adalah riba. Ini. Allah dan Rasulnya akan memerangi pelaku riba. Anda bisa saja baca dari Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat ya, 175 sampai 281, 282 kurang lebih itu semua masih berhubungan dengan masalah riba. Jadi saran saya ibu nasihati suaminya. Dan yang membuat orang mau meninggalkan satu perbuatan yang keliru adalah ilmu. Kalau dia punya ilmunya, dia tahu ternyata ini berbahaya buat dia, dia akan berhenti. Jadi jangan dihardik. Saya sudah sampaikan berulang kali dalam setiap pertanyaan kita seperti itu, pertanyaan jawab seperti ini. Jangan pernah ibu-ibu menasihatin suaminya dengan cara menghardiknya. Itu walaupun fisiknya mungkin kecil, ya kalaupun Anda lihat secara fisik kecil mungkin badannya kurus, tapi dia punya sifat kepemimpinan. Dan itu pemimpin itu tidak mau dihardik, tidak mau digurui. Ya. Maka dengan cara yang baik disampaikan insya Allah. Bismillah, selanjutnya Ustaz, bekam kepala. Kan sekarang ada yang versi bekam tanpa cukur dan pakai metode alat vakum. Nah, itu diperbolehkan nggak secara syar'i? Khawatir masih masuk syubhat karena dianjurkan dicukur ya. Saya nggak tahu soal itu. Saya belum pernah tahu itu. Saya pernah coba untuk berbekam dengan rambut yang tipis aja masih sulit gitu. Ya, maka saya tidak tahu cara ini. Allahu a'lam. Metode ini mungkin butuh lebih jauh nanti setelah ada perkembangan baru kita bisa membahas masalah itu ya. Selanjutnya ini teman-teman banyak memperkenalkan diri datang dari beberapa daerah baik di Indonesia maupun di luar negeri, maka saya tidak bisa menyapa semua. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi, dan juga ini ya seperti Anda sedang belajar secara langsung insyaallah biidznillah. Dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan ya kita semua supaya ini menjadi majelis ilmu ya, karena kondisi kita memang mengharuskan seperti ini keadaannya sekarang. Selanjutnya Ustaz, saat ini saya berada di zona merah COVID-19, salah satu wilayah dengan orang terinfeksi tertinggi di kota saya. Namun pemerintah mengizinkan masjid ingin sholat id. Bagaimana baiknya sikap kami Ustaz? Ikut saja, kan pemerintah mengizinkan. Ya, pasti pemerintah punya pertimbangan ya, punya pertimbangan. Karena kalau pemerintah mengizinkan pastilah punya pertimbangan. Sebab kalau Anda berada di zona hijau, Anda sholat saja. Ya, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id. Kalau di zona hijau dan pemerintah memastikan itu. Apalagi kalau MUI setempat juga mengeluarkan fatwa, karena setahu saya memang seperti itu kan gambaran dari MUI ya. Mereka tidak pernah melarang sholat Jumat, tidak pernah melarang sholat berjamaah di masjid. Sholat Id juga mungkin ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau Anda berada di zona merah. Tapi di sini Anda coba lihatlah pertimbangan. Kalau Anda melihat Allahu a'lam memang wilayah Anda zona merah, apalagi dikatakan tadi terjadi permasalahannya, maka sudah Anda sholat id di rumah saja. Sholat id di rumah, hanya saja bedanya sholat id di rumah dengan sholat id di luar rumah, maka di rumah tidak ada khutbahnya. Kalau di luar kan ada khutbahnya. Selanjutnya, Ustaz, saya sudah 4 kali nggak sholat Jumat, apakah itu salah? Kenapa sebabnya? Kan kita harus tahu sebabnya.
Anda harus jelaskan sebab kenapa Anda tidak sholat Jumat. Kalau yang Anda masukkan sini tidak sholat Jumat karena masalah pandemi ini dan Anda berada di zona yang merah, nggak ada masalah, Anda punya udzur syar'i. Kan gitu. Saya mendapatkan informasi dari sebagian ikhwah di beberapa daerah di Indonesia ini, memang mereka masih zona hijau. Pemerintah juga masih membolehkan mereka untuk sholat, beraktivitas secara umum di wilayah mereka masing-masing. Maka pada saat mereka tanya kepada saya bahasakan sholat saja, gitu kan. Karena masih jelas itu, tidak ada masalah di situ ya. Kecuali memang daerah Anda sudah terdeteksi ada, dan ini dikhawatirkan malah penyebarannya meluas, gitu kan. Dan pemerintah juga turun tangan mengingatkan jangan berkumpul, jangan begini. Berarti Anda sudah masuk di zona yang dicurigai dan dikhawatirkan. Maka di sini Anda sholat saja di rumah insya Allah. Jumat pun Anda ganti dengan duhur. Allahu a'lam. Selanjutnya setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa malam yang lalu saya udah sholat taubat dari dosa besar yang udah lama. Tapi saya merasa kurang puas sama taubat saya. Apakah saya harus sholat taubat lagi? Kalau taubat sebenarnya tidak harus sholat ya. Tetapi dia akan menyempurnakan taubat Anda. Perasaan belum puas dengan ibadah yang kita kerjakan, itu bagian daripada keimanan. Ya, kita merasa sepertinya sholat saya masih kurang. Jadi Anda coba perbaiki lagi lebih baik. Itu namanya dalam keadaan takut. Kita akan beribadah kepada Allah dalam kondisi khauf dan roja. Khauf itu takut Allah tidak terima, ya, atau belum terima. Kita belum mendapatkan pahala maksimal. Seperti itulah. Sehingga Anda terus meningkatkan kualitas daripada ibadah itu. Itu bagus. Tobat lagi nggak ada masalah. Tobat terus, karena Nabi SAW mengatakan, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari. Setiap hari. Nah kan di sini seakan-akan baru sekali saja kan. Setiap hari 70 sampai 100 kali baca istighfar dan taubat, astagfirullah wa atubu ilaih terus. Gitu kan? Itu Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, apalagi kita. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita selalu bertobat. Dan kata ulama, siapa yang Allah mudahkan lisannya mengucapkan istighfar, berarti Allah akan ingin menerima darinya taubatnya. Taubat saja tidak ada masalah. Ya, itu yang saya tahu. Begitu juga dengan roja. Roja itu kayak berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dengan pahala maksimal. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara nikah siri sedangkan belum mengurus cerai? Belum mengurus cerai sah karena wanita kerja di luar negeri. Karena sudah banyak banyak tahun tidak balik-balik. Saya nggak paham maksudnya. Kalau ada seorang laki-laki, saya coba perdekat permasalahannya. Kalau ada seorang laki-laki belum mengurus perceraian resminya sama istri pertama, kemudian dia menikah lagi, apakah sah pernikahan yang kedua? Sah pernikahan kedua. Asal dia memenuhi syaratnya, ada saksi, ada kalimat akad, ada mahar, ada walinya perempuan, dan seterusnya. Gitu kan? Maka sah saja, karena memang dasarnya, walaupun dia tidak cerai dengan istri pertama, poligami kan dibolehkan. Kan begitu. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau yang dimaksud adalah perempuan, nggak boleh. Karena perempuan itu setelah pengucapan kalimat cerai pun dari suaminya, dia ada namanya masa iddah 3 kali masa haid ke depan. Nah, di masa iddah ini masih berstatus istri dia. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, di dalam hukum waris itu, kalau ada wanita diceraikan dan masih dalam masa iddah, suaminya meninggal, masih mendapatkan warisan. Ya, kecuali sudah tolak bain. Dalam arti kata sudah 3 kali cerai. Tapi kalau masih cerai pertama, cerai kedua, maka itu namanya tolak raj'i. Dia masih status istri. Kalau sudah lewat masa iddahnya, baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan di sini juga nikah siri ini apa yang dimaksud? Kalau nikah siri yang dimaksud adalah nikah diam-diam tanpa diketahui oleh wali perempuan, maka tidak ada ini. Ini nikah salah, batal, haram. Makanya Nabi SAW mengatakan, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Nggak bisa. Tapi Anda maksudkan nikah siri adalah belum ada surat resmi, tapi semua ya, komposisi yang diwajibkan dalam syariat, adanya wali wanita, adanya kalimat akad, adanya saksi dan seterusnya ada, maka sah saja. Allahu a'lam. Kita bicara masalah sah atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kedua, orang tua saya jarang sholat Ustaz. Apakah saya membuka aibnya kalau saya bertanya? Tentu saja tidak. Kecuali Anda sebutkan namanya. Kalau umum begini kan, kita tidak tahu siapa nama orang tua Anda. Tidak ada masalah. Boleh Anda bertanya secara umum. Maka itu tidak, insya Allah. Dan saran saya Anda doakan, dan sekali lagi teman-teman, untuk membuat orang berubah menjadi lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka mereka kita harus mengadakan pendekatan. Ya, pendekatan itu dengan doa dan juga jangan menggurui. Dan yang bisa mengubah adalah ilmu syar'i. Tidak ada yang lain. Ada motivasi wahyu yang datang, ilmu. Ini akan membuat orang mau mengerjakan ibadah itu. Sampaikan. Dan tugas Anda hanya menyampaikan. Selebihnya bukan di tangan Anda. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berusaha agar ayahnya Azar beriman, tapi tidak juga. Hanya meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam berusaha istrinya dan anaknya agar beriman. Nah, Nabi Nuh, istri dan anaknya ternyata tidak bisa, kufur, meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Lut istrinya meninggal dalam keadaan kafir. Terbalik malah, Fir'aun kafir, istrinya Asia beriman, lalu dia membunuh Asia, akhirnya Asia mati syahid. Dan Allah jadikan sebagai perumpamaan wanita yang saleh, kan begitu. Terus kita hanya menyampaikan insyaallah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum kita mengejek seseorang dalam hati secara tidak sengaja? Kata-kata itu terlontar secara tidak sengaja. Apakah harus minta maaf? Bagaimana cara untuk menjauhinya? Insya Allah kalau masih dalam hati tidak. Tapi Anda tetap beristi'adzah minasyaitonir was-was. Apalagi Anda bilang tidak sengaja. Tapi kalau Anda sengaja berutuh dalam hati, kalau Anda senyum dengan orang, ini nggak boleh. Tetap bisa jadi dosa, gitu kan? Tapi kalau Anda tidak sengaja, tiba-tiba saja ada orang berbuat buruk depan mata Anda, langsung Anda mengatakan jelek benar orang ini misalnya. Maka itu insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam Al-Quran selalu disebut berulang-ulang kata anzala? Apa ini? Unzila. Dan apa makna itu semua, Ustaz? Kami turunkan. Maknanya hampir sama semua. Artinya kami turunkan. Kami turunkan informasi wahyu kepada Muhammad. Kami turunkan Al-Quran. Kan begitu. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum kita? Ini sudah tadi. Saya seorang tenaga kesehatan yang bekerja di zona merah COVID-19. Saya tidak berani pulang menemui anak saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya hanya bisa menjawab ini kalau memang Anda sebagai tenaga medis ini berikan jawaban lebih jauh. Misalnya gini, saya memang dipastikan kemungkinan besar di tubuh saya akan ada virus itu. Ya, apalagi kalau ada alat yang memastikan, maka Anda cuma bisa berputar dari mes, misalnya rumah sakit ke rumah sakit itu aja tiap hari menanganinya. Ya. Maka itu keputusan yang baik. Sementara Anda tidak usah temui mereka demi maslahat. Tetapi kalau tidak ada poin tadi yang saya bilang itu, artinya kemungkinan Anda bisa saja membersihkan diri, misalnya dengan semprotan antiseptik atau yang semisalnya lah ya, yang kira-kira insya Allah itu bisa membersihkan diri Anda. Kami pun kadang-kadang beraktivitas di luar. Memang mungkin Anda lebih riskan ya, karena memang langsung interaksi dengan orang yang pasien yang kena. Tapi kan pada saat masuk rumah kalau kita bisa bersihkan, apalagi ada misalnya, maaf, ada kamar mandi di bagian depan rumah ya, Anda bisa membersihkan diri situ, mandi, ganti baju, disiapin oleh istri Anda, pada saat datang udah langsung bersihkan diri dulu, kemudian Anda masuk rumah, maka tidak ada masalah sebenarnya. Jadi tergantung kondisi dan keadaannya, seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beberapa malam yang lalu, ini sudah juga salat tobat tadi ya. Baik, saya pindah ke Instagram dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dulu punya masalah keluarga yang dimana saya sebagai anak melihat dan berefek ke psikolog saya dan jadi introvert karena mikir keluarga. Memperbaiki psikolog dalam Islam itu seperti apa?
Allahul musta'an. Kalau kita yang paling pertama, kalau ada sesuatu yang kita anggap mengganjal dalam diri kita, dan kita khawatir efek-efek negatifnya, maka yang terbaik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, Anda coba lebih bijak menghadapi diri sendiri secara kejiwaannya. Apakah yang kita ambil atau kita fahami dari masalah keluarga itu, kita benar atau kita salah? Kalau kita benar, kita masih tidak ada masalah dengan kita mempertahankan gitu kan. Kita menganggap bahwasanya diri kita benar, tidak salah. Tetapi kalau Anda salah, Anda minta maaf. Itu insya Allah pelan-pelan nanti akan perbaiki, akan menjadi terlupakan dengan sendirinya insya Allah. Jadi 2 poin itu kurang lebih. Selanjutnya setelah salam, Waalaikumsalam, bolehkah i'tikaf pada masa pandemi corona sekarang atau sebaliknya ibadah di rumah saja? Jazakallahu khair. Saya kembali ke jawaban tadi. Kalau Anda berada di zona hijau, jelas dipastikan Anda bisa tanyakan kepada lembaga pemerintah setempat, Anda bisa cari informasi, oh ternyata khusus kota Anda atau kampung Anda ini tidak ada corona. Enggak ada, Anda zona hijau. Dan di situ pemerintah setempat itu masih membolehkan untuk sholat, majelis ulama Anda juga makan seperti itu. Maka sholat, i'tikaf pun di masjid tidak ada masalah. Itu yang saya tahu ya. Tetapi kalau Anda masuk dalam zona merah, atau paling tidak memang pemerintah mencurigai, kan kita sudah tidak asing sekarang banyak cuplikan beberapa orang, bahkan ada yang menjadi jemaah masjid, karena di situ adalah zona merah, akhirnya terkena semuanya. Ada orang yang masuk ke restoran, ya, dia tidak sadari dirinya ternyata membawa virus itu, akhirnya orang-orang sekitar itu kena. Makanya pemerintah kan juga melarang orang untuk makan di dalam ya, restoran itu misalnya. Boleh orang delivery saja, contoh saja. Makanya tergantung keadaan. Tentu kalau lagi kita tidak ada masalah pandemi begini, luar biasa i'tikaf di 10 terakhir Ramadan itu ibadah yang sangat ditekankan. Bahkan Nabi SAW setiap tahun tidak pernah meninggalkan sampai beliau meninggal. Dan di tahun pada saat beliau akan meninggal, beliau bahkan i'tikaf 20 hari. Ya. Kalau yang lalu-lalunya 10 hari terakhir Ramadan, agar betul-betul lebih fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mengejar Lailatul Qadar. Karena luar biasa itu. Ya, Anda sempat bertasbih subhanallah di Lailatul Qadar, maka sama bertasbih selama 1000 bulan. Anda baca satu ayat Al-Quran sama dengan membaca 1000 bulan dan seterusnya. Ibadah apapun Anda kerjakan, dan Anda kalau sholat malam di waktu itu, baik tarawihnya atau Anda kerjakan di akhir malam tahajudnya, maka kalau karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, masuk dalam hadis Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu, kan begitu. Jadi memang kita bisa melihat kondisi dan keadaannya. Kalau sekarang tidak memungkinkan, ya sudah. Insya Allah dengan niat Allah SWT berikan kita pahala itu. Allahu a'lam. Dan saya mengingatkan kembali teman-teman sekalian, diri saya terutama, kemudian teman-teman sekalian, kita sudah melewati 2 malam ganjil. Malam 21 sudah lewat dan malam 23 semalam lewat. Kita sekarang di malam 24, puasa 23. Besok puasa 24 akan masuk malam ganjil yang ketiga, 25 besok malam. Ingat baik-baik. Ya, hari Ahad malam besok malam 25. Perbanyak kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ingatkan teman-teman sekalian, sekarang Anda bisa mendapatkan pahala membuka puasakan orang walaupun lintas kota, walaupun lintas negara. Dengan transaksi online Anda bisa. Ya, saya coba ya, di Surabaya, di Makassar, di mana kita bisa ya, lintas kota itu kita coba mengirimkan, memesankan buka puasa, kemudian diantarkan, kita tinggal transfer uang. Lintas negara pun bahkan bisa. Dari kesempatan di malam-malam ganjil Anda segera buka puasakan orang, supaya tercatat membuka puasakan orang di Lailatul Qadar. Ya, fokus nih, tinggal berapa hari lagi. Subhanallah. Kita sekarang berada di Sabtu ini, Sabtu depan ada kemungkinan Lebaran. Tanggal 23 atau tanggal 24-nya hari Ahadnya, gitu kan. Ini kesempatan Anda seminggu, maksimalkan. Yang sudah luput 3 hari yang lalu, maka jangan luput ke depan. Ingat Al-Quran, baca ayat-ayatnya walaupun cuma 10 ayat, bisa lebih bagus. Ya. Itu juga dengan zikirnya, jaga, banyak doa. Pada saat sahur bukan cuma pikirkan makan, tapi pikirkan bagaimana
ada waktu terluangkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lakukan. Kesempatan emas ya teman-teman sekalian. Ya. Karena kalau tidak masalah juga ini. Ya. Ini masalah karena jangan sampai naudzubillah, semoga tidak ya, semoga kita tidak ada masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang sungguh terhina seseorang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi sementara dia belum diampuni dosanya. Kita harus segera bertobat kepada Allah SWT. Maksimalkan ya itu. Allahu a'lam. Selanjutnya saya akan bacakan setelah salam Ustaz, doakan saya supaya cepat dapat momongan. Sudah 10 tahun nikah, belum dikaruniai keturunan. Allahumma amin. Saya berdoa kepada Allah SWT yang maha kuasa, yang maha adil. Tidak ada Tuhan yang memang disembah kecuali Dia, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui semua niat-niat hambanya. Dan kita memujinya sebagaimana layak dia dipuji sebagai pencipta. Sampai dia ridho dengan puji-pujian itu, dan juga kita mengucapkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad SAW agar Allah mengabulkan semua hajat Anda yang mengikuti acara kita ini dari kebaikan-kebaikan tidak terkecuali, semua hajat dari urusan dunia, urusan akhirat, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semua Allah SWT selesaikan. Semoga yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang terlepas darinya pekerjaan di PHK, tertutup untuk pintu rezekinya, Allah bukakan pintu rezekinya. Yang punya keturunan diberikan keturunan, termasuk yang berdoa tadi atau mohon didoakan. Semoga Allah berikan Anda keturunan yang baik, saleh dan salihah. Allahumma amin. Semoga yang punya permasalahan dengan siapapun saudaranya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang sedang dihadapi Allah oleh saudara-saudaraku ini, maka selesaikan semuanya dan penuhi hajat-hajat mereka, dan juga terimalah seluruh amal yang sudah dikerjakan. Maafkanlah semua kesalahannya dan satukanlah kami semua di surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kerja sebagai PNS di kantor pajak karena tidak tahu penggunaan uang pajaknya benar atau tidak? Ini sudah saya tanyakan juga ya kepada para masyayikh dan mereka menjelaskan masalah itu. Kalau seandainya kantor pajak itu mereka betul-betul mengumpulkan dari masyarakat dan dialokasikan dengan cara yang benar, ya, memang sesuai dengan apa yang dijanjikan dari pajak itu dan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar, dilarikanlah kepada fasilitas umum dan seterusnya, maka boleh. Tetapi kalau memang disalahgunakan dana itu, ya, dan Anda tentu harus tahu bagaimana Anda bekerja sebentar Anda tidak tahu, Anda harus bertanya, Anda harus cari tahu. Kalau ternyata tidak seperti itu, malah ada penyalahgunaan dana, maka tentu jadi haram dan haram juga bekerja di sana. Allahu a'lam. Saya bicara secara global ya. Allahu a'lam. Seperti itulah. Selanjutnya setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam, saya dari Makassar, Mbak Salama di Makassar. Apa itu keluarga Ustaz? Yaitu paman saya, paman kandung, Profesor Dr. Abdurrahman Basalama rahimahullah. Itu adiknya ayah saya, kebetulan beliau memang salah satu tokoh di Makassar, dan akhirnya sebagai bentuk penghargaan karena jasanya mengembangkan Muslim Indonesia di Makassar, maka pemerintah memberikan nama jalan itu ya. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Selanjutnya setelah salam, bagaimana kebiasaan buruk karena sudah menjadi sifat kita susah diubah. Mungkin bagaimana mengubah sifat buruk ya. Tidak ada sesuatu yang susah. Anda menjadi seorang penjahat yang paling luar biasa pun di muka bumi ini tetap bisa berubah. Ada kisah unik di sini. Kisah seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Teman-teman habis ini bisa ketik ya, ketik di Google kisah Fudail bin Iyad. Kisah Fudail bin Iyad banyak. Hampir semua lini berbicara tentang masalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, masalah keimanan, masalah taubat, masalah mengingat akhirat. Pasti Fudail bin Iyad itu umumnya ada namanya disebutkan. Orang ini kalau Anda tahu histori awalnya luar biasa. Sampai sahabat dekatnya bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah itu mengatakan sungguh Fudail adalah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Siapa Fudail ini? Fudail ini tadinya perampok jalanan. Perampok jalanan. Dan saking kuatnya dia secara fisik ya, dan beraninya sampai dia merampok sendirian. Dia melawan kafilah, dia melawan sekian puluh orang, dan semua orang takut kalau lewat di tempatnya. Dia takut, oh di sini ada Fudail, bahaya, luar biasa gitu, orang yang sangat ditakuti.
Ada dua yang saya dapatkan dinukil athar tentang beliau bagaimana taubatnya. Yang pertama itu satu malam ada lewat kafilah dan ternyata kafilah ini adalah orang-orang yang baik gitu kan. Terus kemudian mereka mengatakan dan Fudail Allah buat telinganya mendengarkan itu. Dia rencananya mau merampok. Lalu mengatakan sungguh di sekitar sini ada seorang penjahat yang bernama Fudail. Maka dia jangan sampai dia sampai merebut harta kita. Ya, kita memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari keburukan dia. Begitu dia dengarkan doa mereka, semoga Allah selamatkan dari keburukan Fudail. Dia tersentuh. Dia bilang sampai pada tingkat ini kan manusia takut padaku. Gitu. Ya, dia berkata begitu. Akhirnya dia pun teman-teman sekalian tersentuh lalu bertobat gara-gara itu. Athar yang kedua menceritakan bahwasanya ada seseorang yang dimasuki rumahnya oleh Fudail untuk mencuri. Ya. Malam hari itu datang untuk mencuri. Dia masuk dalam kota, orang lagi tidur semua. Begitu dia naik ke temboknya seseorang yang dia ingin curi rumahnya, orang itu rupanya lagi sholat malam dan dia lagi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum dzikra wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya hati orang-orang beriman itu lunak, tunduk terhadap apa yang diturunkan dari kebenaran kepada mereka. Ya. Maka dia pun tersentuh dengan ayat itu karena dia ngerti bahasa Arab. Lalu dia turun, dia merasa tiba-tiba ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk ke dalam masjid. Dia tidak mau kemana. Waktu itu orang belum ada penerangan kayak kita lampu begini, orang masih pakai sumbu, minyak gitu kan. Maka pada saat itu pun akhirnya dia masuk ke dalam masjid. Pengurus masjid menjelang subuh itu ingin sholat. Begitu masuk ke dalam masjid, dilihat ada Fudail, gitu kan. Dia masuk, dia kaget ada Fudail, lalu dia keluar dari masjid. Orang-orang yang lain pada datang mau sholat, tanya, kenapa belum azan? Dia bilang, dalam ada Fudail, orang ketakutan semua. Karena tahu Fudail ini penjahat besar. Karena lama mereka nunggu di luar, khawatir Fudail membunuh mereka. Karena ini Fudail suka bunuh orang dan mengambil harta. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka dia pun, ya, atau mereka pun berdiskusi sama lalu berkata, kita nggak ada solusi lain kecuali kita harus ya, mencari tahu tentang ini. Lalu masuklah satu orang melihat lalu menanyakan, ada apa hai Fudail, kenapa kamu kesini? Lalu dia menangis dan dia mengatakan, saya ingin tobat ke jalan Allah. Maka orang-orang pun pada gembira menyambut dia dan selama itu semenjak itu dia belajar agama dan menjadi ulama besar kaum muslimin. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan atau menerima tobat hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Dalam riwayatnya dikatakan sebelum ruh sampai ke tenggorokan. Seperti itulah ya. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Selanjutnya setelah salam, Ustaz, istri ana sakit bertahun tapi tak kunjung sembuh. Dia kena mah kronis. Bagaimana cara memotivasi dirinya agar tidak putus asa? Syukran. Kan sebenarnya dengan mencari tahu sebabnya bisa berobat. Mah kronis ini kan disebabkan asam lambung yang tinggi ya. Maka Anda bisa coba konsultasi secara medis apa yang dianjurkan oleh dokter, apa yang dilarang makan sementara dan seterusnya. Anda jauhi itu. Dan saran saya, coba bekam. Ya, saya sudah bahas ini di bahasan kita beberapa waktu yang lalu ya, di awal-awal Ramadan kita punya materi judulnya Corona dan Solusi dalam Islam. Ada habbatus sauda, ada madu yang Anda bisa blender menjadi satu ya. Mungkin ditambah dengan buah delima ya. Ini insya Allah mudah-mudahan kita berharap atau cukup madu sama habbatus sauda saja dikonsumsi sambil niat agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, insya Allah bisa. Bi'idnillahi ta'ala. Nggak ada kata-kata nggak bisa. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya ya, kesembuhan. Tapi saya selalu tekankan, ini jadikan solusi kedua lah. Ya, apa yang saya sampaikan, pengobatan dengan hamba sauda dan seterusnya. Solusi pertama doa dan ruqyah. Makanya dalam Quran dan solusi dalam Islam saya sebutkan itu ya. Jadikan teman-teman baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca ayat-ayat ruqyah syariah. Ya, Anda bisa ikuti ceramah kami di YouTube, cukup banyak masalah itu. Tiup telapak tangan, usapkan di tubuh yang sedang sakit sambil berdoa kepada Allah SWT. Tidak ada yang mustahil. Insya Allah bertahun-tahun sembuh.
ya. Bi'idnillahi ahad. Dan saya insya Allah doakan juga istri anda sembuh bi'idnillahi ta'ala tanpa ada bekas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika saat sholat kita belum faham bacaan Quran karena belum bisa bahasa Arab? Apakah sholatnya bermasalah? Insya Allah tidak. Bi'idnillahi ta'ala. Ya. Tetap sah. Walaupun anda belum mengerti, yang penting anda dalam kondisi konsentrasi. Konsentrasi, ada benar-benar konsentrasi sehingga khusyuk, bahasa kita kan konsentrasi itu ada. Lakukan gerakan yang benar, bacaan yang benar, walaupun teman-teman sekalian, ya, walaupun anda belum mengerti. Tapi kalau bisa, saran saya kepada teman-teman, kan anda yang sering dibaca dalam sholat apa? Allah Akbar, takbir, dimulai itu kan, terus doa iftitah, ya, Al-Fatihah, terus surah Al-Quran yang anda hafal. Ini kan rutin nih, selalu ini aja terulang-ulang. Doa ruku, doa i'tidal, bangun dari ruku, doa sujud, doa di antara dua sujud, kemudian tahiyat. Jadi kan, ini kurang lebih 9 poinnya.